Saudara, suasana duka menyelimuti wafatnya pemimpin tertinggi umat Katolik sedunia, Paus Fransiskus. Kami masih akan membahasnya, bagaimana pesan Paus untuk dunia dengan kesederhanaan. Bersama Valeria Martano, Koordinator San Egidio untuk Asia, dan bergabung juga dengan Romo Vincentius Adi Prasojo, Sekjen Keuskupan Agung Jakarta. Selamat sore, Ibu Valeria dan Romo Adi. Selamat sore. Ya, saya ke Ibu Valeria dulu. Tentu ini menjadi kabar yang sangat sedih begitu ya bagi umat Katolik sedunia. Dan saya menerima informasi Ibu Valeria akan ada doa bersama juga untuk Paus. Sejauh ini bagaimana persiapannya di sana, Ibu? Saya sekarang di Jakarta dengan komunitas Sant'Egidio yang ada, dan ada kapel kecil di Jakarta Pusat, dan kita tiba-tiba ketika menerima kabar ini memutuskan berkumpul langsung dengan semua untuk berdoa untuk Paus Fransiskus yang kita mengasihi, dan juga dengan dia karena dalam iman Katolik kita tahu dia dalam kerajaan Tuhan sekarang di tangan Tuhan. Kalau kami sangat tersentuh karena kami baru merayakan kebangkitan dan dia meninggal dunia dalam cahaya kebangkitan. Saya pikir itu sangat-sangat bermakna karena dia mencintai bangsa Tuhan sampai nafas terakhir, kita bisa mengatakan. Kita tidak pernah bisa melupakan suara lemah, tetapi dengan jiwa yang kuat yang mengatakan Buona Pasqua kemarin di lapangan Santo Petrus bagi kita semua. Baik, ya kita juga semua mungkin akan mengingat sosok Paus Fransiskus dengan kesederhanaannya, kebersahajaannya, dan beragam pesan damainya yang terus digaungkan oleh Paus Fransiskus dimanapun dan pada kesempatan apapun begitu. Seperti ketika peringatan Paskah kemarin, beliau berpesan bahwa harus ada pesan damai bagi rakyat di Palestina dan juga Israel. Konflik yang di sana sudah banyak sekali memakan korban dan menimbulkan kesengsaraan. Anda melihat kesederhanaan seorang paus dan pesan damai yang terus digaungkan. Apakah ini juga bisa bergaung terus sampai sekarang? Atau Anda punya analisis atau pemikiran lain, Ibu Valeria? Paus Fransiskus mulai kepausan dia dengan kata yang sangat bermakna. Dia bilang, betapa saya ingin gereja miskin untuk orang miskin. Dan dari saat itu sampai terakhir, dia membuat orang miskin di pusat. Ketika dia datang ke Indonesia, kita tidak harus melupakan bahwa pertama-tama dia bertemu dengan beberapa orang miskin di Kedutaan Besar Vatikan. Ya. Saya hadir ke sana waktu itu. Tidak bisa lupa. Dia bertemu dengan lansia yang tinggal di panti, dengan orang jalanan, dengan pengungsi yang ada di Indonesia. Mereka yang terakhir, bagi dia mereka yang pertama. Seperti Yesus. Dan dia selalu mengatakan kita bisa mengerti dunia dari pinggiran. Dan perjalanan ke Asia yang terakhir sangat bermakna untuk itu. Kita menerima warisan yang benar-benar sangat berharga dan sangat ke Injil. Dia menghidupi dengan Injil sampai terakhir. Saya merasa kita dari Santo Egidio kita ditemani selama tahun-tahun yang dia, tapi di seluruh dunia dia kasih saksian ini dengan sikap pribadi. Ya, dia naik mobil biasa, dia tidak pakai emas, tapi juga dengan semangat yang dia kasih kepada umat Katolik. Ya, sebuah keberkahan yang luar biasa ketika Paus juga mengunjungi Jakarta beberapa waktu ke belakang, dan ini membawa kebahagiaan bagi seluruh umat Katolik. Tidak hanya umat Katolik, saya rasa. Seluruh masyarakat Indonesia juga. Ya, tidak hanya umat Katolik, seluruh warga negara Indonesia yang pada saat itu menyaksikan kedatangan Paus Fransiskus sangat-sangat
merasa damai, sangat-sangat merasa tersanjung begitu dengan kehadiran, apalagi banyak yang diberkati oleh Paus pada saat kehadirannya di Indonesia. Saya ke Romo Adi. Romo, Anda pada saat Paus Fransiskus hadir di Jakarta di Indonesia, ini sempat menyambut kedatangan Paus pada September tahun lalu. Sedikit lagi bisa diceritakan, Romo, bagaimana kesederhanaan seorang Paus yang ketika itu hadir di negara kita ini? Bersama dengan panitia kunjungan pastoral Paus, kami mengusahakan yang terbaik karena Paus Fransiskus ini ketika berkunjung, beliau sekaligus sebagai kepala negara Vatikan dan pemimpin gereja Katolik sedunia. Artinya kalau kepala negara berarti harus mengikuti seluruh protokol kenegaraan sebagaimana biasa tradisi dalam suatu pemerintahan, tapi sekaligus beliau ingin tentu saja lebih juga ingin hadir sebagai gembala bagi umatnya. Misalnya, saya ambilkan contoh, kendaraan yang beliau pakai. Sejauh kami dengar dari panitia bahwa sudah ada kualifikasi dari panitia pusat dari Roma tentang kendaraan. Yang pertama, kendaraannya itu harus sederhana, tidak boleh yang mewah. Kedua, mobil tidak perlu pakai anti peluru. Dan ketiga, jendelanya harus bisa dibuka lebar. Kan kita lihat kan ketika Paus berkeliling dengan mobil merek tertentu warna putih itu, beliau selalu membuka jendela, melambai-lambaikan tangan sehingga apabila ada anak kecil di pinggir jalan atau ada umat minta berkat, beliau langsung. Dan itu salah satu contoh kesederhanaan. Dan sebagai kepala negara, beliau tidak mau tinggal di tempat yang biasa ditentukan untuk para pemimpin negara, misalnya di hotel mewah. Beliau memilih di kedutaan besar Vatikan di Jalan Merdeka itu. Dan banyak lagi kesederhanaan yang beliau tampilkan secara jiwa dan raga. Terutama hati beliau, disposisi beliau seperti dikatakan Valeria, beliau lebih gembira rasanya raut mukanya kalau bertemu dengan mereka yang kekurangan, pengungsi, anak-anak, dan sebagainya. Ya, saya ingat betul selama Paus Fransiskus, setidaknya ketika ada di Jakarta dengan mobilnya yang membawa Paus, selalu membuka kaca, menyapa masyarakat seolah tidak ingin ada jarak dengan siapapun, tidak ada kekhawatiran apapun. Ini yang benar-benar sangat menyentuh rakyat Indonesia, tidak hanya umat Katolik tapi seluruh rakyat Indonesia yang merasa sama-sama dihargai oleh Istri Paus. Ini yang nilai-nilai kesederhanaan ini tentu saja yang perlu kita teladani bersama. Dan saya ingat juga dan mendapatkan info tadi juga Romo di sesi sebelumnya juga sempat bercerita bahwa Paus Fransiskus ini telah menyatakan keinginan untuk dimakamkan di Basilika Santa Maria Maggiore di Roma, bukan di Basilika Santo Petrus di Vatikan, begitu ya Romo ya. Nah ini salah satu wujud juga mungkin bisa Anda analisis atau Anda ceritakan juga bagaimana seorang Istri Paus yang ingin menyatakan keinginannya untuk dimakamkan di Basilika Santa Maria Maggiore, Romo. Iya, seperti kita ketahui beberapa hari lalu beliau juga berkunjung ke Basilika Maria Maggiore dan berdoa di hadapan Bunda Maria Madonna. Karena setiap kali sebelum dan sesudah kunjungan lawatan pastoral ke luar negeri, beliau selalu melakukan hal itu. Sejauh saya maknai bahwa itu menunjukkan cinta dan kedekatan beliau kepada Bunda Maria. Sehingga beliau memilih dimakamkan di dekat dengan ikon Bunda Maria Madonna yang ada di Basilika itu, ketimbang memilih tempat-tempat yang biasa diistimewakan oleh para paus, yaitu di Basilika Santo Petrus di Vatikan. Itu ungkapan batin yang bisa kita mengerti dan kita bisa pahami kalau beliau memilih
dimakamkan di sana. Ya, saya ke Ibu Valeria lagi. Ini ada juga tadi kalau Romo Adi sudah bercerita makna yang tersirat dari keinginan Paus ini untuk dimakamkan di Basilika Santa Maria Maggiore. Ada juga yang menganggap bahwa keputusan ini menunjukkan gaya kepausan, style kepausan yang lebih membumi, lebih informal, serta menghargai ikon Perawan Maria. Anda sepakat dengan anggapan ini, Ibu Valeria? Ya, saya sepakat dan setuju. Di Gereja Katolik kita percaya bahwa ada seperti dua jalan karismatik, yang karisma Petrus dan karisma Bunda Maria. Karisma Petrus adalah karisma struktur gereja. Struktur gereja yang adalah seperti struktur yang membantu gereja untuk berjalan terus. Tetapi ada kebutuhan untuk karisma Bunda Maria yang adalah bagian spiritual, lebih lemah, lebih spiritual, lebih rohani. Yeah. Oleh karena itu sangat-sangat penting bahwa Paus Fransiskus ingin menyatukan dua hal itu.